Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan beranggotakan saya Sonia Marini dengan NPM 2340304023 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Herisyanti dengan NPM 234030304027. Nama saya Prisya Stefani dengan NPM 2340304035. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai strategi dinamik knapsack problem. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu strategi dinamik dan apa itu knapsack problem. Pertama, strategi dinamik merupakan teknik pemrograman yang menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil. Solusi dari setiap submasalah ini akan disimpan agar tidak dihitung ulang kembali. Kemudian, knapsack problem merupakan permasalahan optimasi klasik dalam ilmu komputer dan matematika. Tujuannya adalah memilih item dengan nilai tertinggi atau maksimum tanpa melebihi kapasitas berat yang tersedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi dinamik dari knapsack problem. Strategi dynamic program pada knapsack problem adalah metode pemecahan masalah optimasi yang bertujuan mendapatkan kombinasi barang dengan nilai maksimum tanpa melebihi kapasitas tertentu. Jenis knapsack yang digunakan pada strategi dynamic adalah 0/1 atau 0 atau 1 knapsack, yang berarti di mana setiap item ini hanya bisa diambil seluruhnya atau satu atau tidak sama sekali atau nol. Jadi perumpamaan knapsack problem ini dalam kehidupan kita sehari-hari atau penerapannya itu ketika knapsack ini kita anggap sebagai sebuah ransel atau sebuah karung atau sebuah tempat yang memiliki kapasitas terbatas seperti memori komputer atau waktu. Lalu item-item itu adalah barang-barang yang bisa kita pilih. Dan setiap item itu mempunyai berat. Jadi karena knapsack atau ransel atau karung ajaib lah bisa dibilang, itu memiliki kapasitasnya. Misalnya saya membawa satu karung. Jadi di depan saya ada beberapa benda. Saya hanya bisa ambil beberapa benda itu untuk dimasukkan ke dalam karung saya sesuai dengan maksimum karung saya. Jadi saya tidak bisa mengambil barang itu melebihi dari karung saya ini. Jadi memiliki batas tertentu. Saya bisa mengambil beberapa item, beberapa barang yang sesuai dengan kapasitas maksimum dari ransel ini. Jadi itulah yang dikatakan strategi dari dynamic programming pada knapsack problem. Semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dan logika matematika dari knapsack problem. Langsung saja kita baca soalnya, yaitu sebuah toko memiliki dua jenis paket barang yang dapat dibeli. Yang pertama, paket A itu memiliki berat 2 kg, harganya itu $1. Yang kedua, paket B ini dengan berat 3 kg dan harga $4. Lalu di sini pertanyaannya atau perintahnya itu, toko ingin mengisi sebuah kontainer yang memiliki kapasitas maksimum 8 kg. Buatkan kombinasi-kombinasi dari paket ini agar nilai total atau harga yang diperoleh maksimal. Di sini sudah terdapat tabel yang sudah diisi dan juga di sini juga ada sudah jawabannya. Namun perlu penjelasan kan. Jadi di sini kita ada rumus juga, tapi jika ingin memakai cara yang lebih logis dan lebih mudah dan singkat, maka saya akan menjelaskannya. Yaitu di sini terdapat tabel, ini merupakan tabel, lalu indeks yaitu 0, 1, 2, dan berat 0 hingga 8 ini. Kita mulai saja dari indeks 0. Mengapa 0 ini 0 sampai ujung? Karena weight atau beratnya dan juga indeksnya itu adalah 0, jadi tidak dapat dijumlahkan dan tidak dapat dihitung. Jadi kita buat 0 sampai ke 8. Lalu indeks 1, kita mulai dari 2 kg. 2 kg
Knapsack problem ini adalah ketika sebuah barang dengan berat tertentu masuk ke knapsack atau keranjang atau ransel yang sesuai dengan keranjang atau ransel tersebut, yaitu seperti 2 kilogram ini. 2 kilogram ini cocoknya di knapsack mana? Yang jelas kita masukkan ke knapsack 2, karena 2 kilogram ya jelas masuk ke knapsack 2. Dengan profit $1. Jadi kita isi di sini $1. Kita buat, karena tidak ada lagi yang bisa dimasukkan ke knapsack 2 ini, kita buat saja 1 sampai ke 8. Lalu kita lanjut ke indeks 2 dengan berat 3 kg dan profitnya itu ada $4 atau harganya itu. Jadi kita lihat kembali di sini dia punya berat 3 kg. 3 kg ini tentu masuknya ke knapsack 3. Jadi kita masukkan profitnya yaitu 4. Lalu kita lihat lagi di mana ya 3 ini bisa masuk, jelas tidak ada lagi karena jika masuk di 2 dia kurang, jika masuk di 4 dia kelebihan. Sedangkan knapsack problem ini tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang, alias pas sekali. Jadi kita jumlahkan dengan knapsack yang ada di atas ini. Dengan berat yang ada di atas yaitu 3 kg ditambah 2 kg yaitu 5 kg. 5 kg ini jelas muat ke knapsack 5. Yaitu profitnya di sini 4 ditambah $1 yaitu $5. Jadi kita masukkan di sini. Karena tidak ada lagi yang bisa ditambahkan karena seperti saya jelaskan tidak bisa kurang dan lebih. Jadi di sini kita buat $5 semuanya. Di sini $4 karena sesuai dengan 3 tadi. Jadi ngikut aja ke sebelahnya. Jadi kalau yang 1 2 ini ngikut dari atas. Lalu kita cari. Jadi nilai maksimalnya itu yaitu 8 kg sudah jelas karena di sini sudah terdapat tabel 8 dengan berat 5 kg. Jelas di sini kan. Jadi kita tidak perlu lagi menghitungnya ulang berulang karena di sini sudah ada. Dan kita perlu mengingat lagi kembali dasar dari 5 ini atau perhitungan yang menghasilkan 5 ini dari mana? Itu dari berat 3 dan 2 kg. Jadi kita buat di sini. Kapasitasnya itu maksimumnya 8 kg dan kombinasi berat itemnya itu 2 kg dan 3 kg. Jadi totalnya itu adalah 5 kg. Nah, strategi dynamic programming juga memiliki beberapa kelebihan yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah optimasi. Pertama, metode ini mampu mengurangi perhitungan berulang karena hasil dari submasalah disimpan dan akan digunakan kembali saat diperlukan. Kedua, efisiensi perhitungan menjadi lebih baik, terutama untuk input berskala kecil hingga menengah. Dan yang ketiga, metode ini sangat cepat dibandingkan dengan perhitungan rekursif biasa. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah memerlukan memori yang besar, karena hasil-hasil sub-masalah akan disimpan dalam bentuk tabel. Selain itu, jika jumlah item atau kapasitas sangat besar, metode ini kurang efisien dan saat dijalankan akan menjadi lambat atau berat. Ini merupakan program sederhana dari strategi dynamic knapsack problem. Di sini kami menggunakan modul TK Inter untuk membuat GUI-nya dan mengimport message box dari modul TK Inter ini untuk menampilkan pop-up GUI-nya. Kemudian, di sini kami menggunakan dua fungsi. Pertama ada fungsi knapsack untuk menyelesaikan masalah knapsack menggunakan dynamic programming. Kemudian di sini ada fungsi calculate untuk mengambil input dan menjalankan perhitungan. Kemudian di sini codingan dari line 30 sampai 57 itu merupakan codingan untuk tampilan GUI-nya. Kita langsung saja ke Visual Studio Code untuk melihat codingan atau program lebih jelasnya. Di sini untuk codingan GUI-nya, ada membuat jendela utama aplikasi GUI,
membuat label dan entry untuk kapasitas, membuat label dan entry untuk berat, membuat label dan entry untuk nilai, tombol untuk menghitung nilai maksimum, kemudian yang terakhir ini ada codingan untuk menjalankan loop utama aplikasi GUI. Ini agar tampilan GUI-nya itu saat program dirun tidak keluar sendiri. Jika kita run atau jalankan program, akan muncul pop-up seperti ini. Kita bisa perbesar. Di sini ada kapasitas knapsack, ada berat pisahkan dengan koma, ada nilai pisahkan dengan koma, kemudian di sini ada tombol hitung nilai maksimum. Jika kita coba, sini misalnya kapasitas knapsacknya itu 50. Dengan berat, masing-masing itemnya ada 7, kemudian 9, dan 2. Nilai masing-masing itemnya misalnya 4, 9, 3. Kemudian untuk menghitungnya, untuk mendapatkan hasilnya, kita tinggal mengklik tombol hitung nilai maksimum. Kemudian akan muncul pop-up hasil nilai maksimum 16. Jika kita klik OK, pop-up hasilnya akan hilang. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan strategi dynamic programming efektif dalam menyelesaikan masalah seperti knapsack problem. Metode ini juga membantu kita menyelesaikan atau mendapatkan hasil maksimal dengan cara yang efisien, tetapi tetap harus memperhatikan memori jika masalah atau kapasitasnya besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.